Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Dan saat ini kita sedang berada di persimpangan Simpang Flyover Keramasan teman-teman. Melanjutkan perjalanan kita di hari Sabtu ini tanggal 13 April 2024 di lebaran keempat ini teman-teman. Melanjutkan perjalanan kita dari Prabu Mulih menuju Palembang. Nah, sekarang ini kita sudah berada di Palembang, akan melanjutkan perjalanan kita ke tempat kami akan menginap malam ini untuk staycation teman-teman. Sesuai janji kita sebelumnya, di lanjutan perjalanan di video kedua ini kita akan melewati jembatan Musi 6 teman-teman, karena tujuan kita ke daerah Kambang Iwak. Jadi kalau secara rute itu sepertinya lebih dekat melewati jembatan Musi 6 ini teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru menemukan atau baru menonton video ini adalah video lanjutan dari sebelumnya, video perjalanan kita dari Prabu Mulih ya teman-teman ke Palembang. Yang belum nonton silakan ditonton dulu video sebelumnya supaya ceritanya nyambung. Ini baru pertama kalinya kita mau melewati jembatan Musi 6 itu ya teman-teman. Jadi untuk rutenya sendiri kita belum paham ya. Jadi kita pastinya akan mengandalkan Google Map ini teman-teman untuk panduan kita sampai ke nanti ke daerah Kambang Iwak ya. Ya memang keberadaan jembatan Musi seperti ini sangat penting ya teman-teman untuk di Kota Palembang, karena Kota Palembang sendiri itu kotanya itu dibelah oleh Sungai Musi. Jadi biar tidak ada kesenjangan dan juga untuk memperlancar lalu lintas antara hulu dan hilir, daerah hulu dan hilir ya teman-teman. Jembatan Musi itu sendiri sekarang ini sudah sampai 6 ya teman-teman, tapi kalau untuk bentuk fisiknya itu yang ada baru 5 jembatan teman-teman. Jadi kalau untuk jembatan Musi 1 itu ya itu Ampera itu teman-teman, jembatan Ampera ya. Itu sudah lama sekali dibangunnya. Terus disusul jembatan kedua atau Musi 2 itu yang ada di wilayah Poligon ya teman-teman. Jadi kalau kita yang tadi start di persimpangan Keramasan tadi itu belok ke kiri teman-teman, ke arah Jambi Betung ya. Itu merupakan terusan dari Jalan Lingkar Selatan. Untuk Musi 3, nah ini yang belum ada fisiknya teman-teman, masih dalam konsep ya. Nanti katanya direncanakan Musi 3 itu jembatan yang paling ikonik, karena nanti bukan berada di atas air tapi di bawah air, mungkin seperti terowongan atau kanal terowongan gitu teman-teman. Dan makanya itu masih dalam konsep ya. Sedangkan Musi 4 itu, kalau Musi 6 ini kan ada di sisi kiri jembatan Ampera teman-teman, kalau kita berjalan dari arah Kertapati ini ya. Sedangkan kalau yang jembatan Musi 4 itu ada di sisi kanan teman-teman. Itu yang menghubungkan wilayah dari arah Pelaju menuju ke Pasar Kuto, kalau nggak salah seperti itu. Nah untuk Musi 5 sendiri itu ada di jalan tol teman-teman, yang menghubungkan jalan tol Palembang Betung ke arah Jambi ya. Cuman kan sampai saat ini jalan tol tersebut belum beroperasi dan saya juga kurang ngikutin teman-teman. Tapi menurut informasi kalau untuk jembatannya itu sudah rampung ya pembangunannya, jembatan Musi 5.
Nah, sedangkan jembatan Musi 6 itu menghubungkan dari wilayah Hulu sini teman-teman, wilayah Hulu Kertapati ini ya, nanti ke nyebrang ke Ilir. Nah, saya kurang tahu itu wilayah atau daerah mana ya teman-teman. Pastinya ikutin aja nanti perjalanannya. Kalau teman-teman ada yang tahu itu bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Jadi kita itu menyeberangi melalui jembatan Musi 6 itu yang dilalui oleh daerah ulunya itu daerah mana dan daerah ilirnya itu daerah mana gitu. Sebenarnya sudah lama ini diresmikannya ya teman-teman. Cuman ini baru kesampaian mau melintas itu ya di sore hari ini. Kalau zaman dulu itu ya inilah akses satu-satunya untuk sampai ke seberang Ilir ya teman-teman. Jadi lewat sini nanti nyebrangnya di jembatan Ampera. Tapi mulai adanya pembangunan jembatan Musi 2 itu bisa memecah konsentrasi kepadatan lalu lintas yang ada di Ampera teman-teman, jembatan Ampera ya. Jadi kalau sudah terbagi-bagi di Musi 2, Musi 4 dan Musi 6 ini jadi mengurangi beban jembatan Ampera itu sendiri teman-teman. Nah, ini adalah simpang Sungki teman-teman. Kalau ke kanan itu ke pabrik karet. Kalau tidak salah itu adalah pabrik karet pertama yang ada di Palembang. Ya, koreksi kalau salah ya teman-teman. Dan yang ke kiri itu PLN Keramasan. Dulu ini istri saya pernah magang di sana. Dan ini terkenal crowded semrawut simpang ini teman-teman. Ya bisa dilihat seperti ini. Dan ternyata masih semrawut sampai sekarang ini. Makanya kita sekarang udah jarang lewat sini teman-teman. Jadi kita itu biasa kalau lewatnya itu Jakabaring atau Musi 2. Karena memang terhambat di sini teman-teman. Dari dulu ini nggak berubah ya, seperti ini semrawut. Dan di depan kita ini nanti ada stasiun Kertapati, stasiun Palembang teman-teman. Jadi untuk angkutan penumpang kereta api teman-teman itu mentoknya di sini ya Palembang, karena di ujung dari stasiun itu adalah Sungai Ogan teman-teman. Jadi nggak ada kelanjutannya ya. Dan selain ujung, ini merupakan pangkal perjalanan dari Palembang menuju ke Lampung dan Lubuk Linggau, itu perjalanan yang ada di Sumatera Selatan ini teman-teman. Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung ya. Jadi menghubungkan dua provinsi ini teman-teman. Untuk yang ke arah timur itu ke arah Lampung, sedangkan ke arah baratnya itu ke arah Lubuk Linggau. Nah, posisi stasiunnya di sisi kiri kita ini teman-teman, di sebelah kiri kita ini ya. Jadi memang untuk bisnis andalan KAI di Sumatera Selatan ini justru bukan dari angkutan penumpang ya teman-teman, tapi untuk angkutan logistik batubara itu. Jadi lebih banyak perjalanan kereta api batubaranya itu daripada untuk kereta api penumpang ya. Nah, ini kita sekarang menyeberangi jembatan Sungai Ogan teman-teman. Lebar sungainya di sini hampir kayak di Sungai Musi ya teman-teman. Dan akses menuju jembatan Musi 6 itu kalau nggak salah ada nanti di depan, belok ke kiri teman-teman.
ini baru perdana kita akan nyobain lewat sana teman-teman, tapi sepertinya untuk ke wilayah Kambang Iwak yang akan menjadi tujuan kita nanti itu lebih dekat melalui Musi 6 ini teman-teman. Karena kalau lewat Ampera, kalau saya mikirnya itu agak masih muter dulu ya, masih muter ke arah Pelaju, nanti baru belok lagi ke arah kota gitu. Tapi kalau ini langsung potong kompas gitu sih, tapi nggak tahu juga, ini namanya kita baru prediksi ya, belum pernah nyobain gitu, baru kali ini sih. Kalau yang udah biasa tinggal di Palembang ini istri saya, karena dia kuliahnya juga di Palembang. Tapi kalau saya itu paling lama pernah tinggal 1 bulan. Waktu itu saya PKL dapat di TVRI Palembang teman-teman. Udah lama banget sih, tahun berapa waktu itu, tahun 2003 atau 2004 gitu saya PKL di Palembang. Nah ini kita belok ke kiri nih teman-teman sepertinya. Ini kita akan mulai aktifkan Google Map-nya sebagai pemandu kita nanti sampai ke daerah Kambang Iwak ini teman-teman. Semoga panduannya bener, nggak disasarkan atau dilewatkan tempat-tempat yang susah untuk dilalui ya. Sampai sini terlihat lebar untuk jalannya teman-teman. Ada 2 jalur dan masing-masing jalur itu ada 2 lajur ya. Nah, itu jembatannya udah kelihatan teman-teman. Kita lurus ke sana ya. Dan inilah teman-teman jadi jembatan Musi 6 di Kota Palembang yang menghubungkan antara wilayah Ulu dan di depan sana wilayah Hilir. Namun untuk daerahnya namanya saya kurang paham ya teman-teman, taunya Ulu dan Hilir aja gitu. Kalau untuk posisi jembatan Ampera itu ada di sisi kanan jembatan ini teman-teman. Kalau ini kita bisa lihat di antara yang ke jembatan Ampera, sedangkan dari jembatan Ampera kita juga bisa lihat jembatan Musi 6 ini teman-teman. Dan sebelah kanannya jembatan Ampera itu ya Musi 4 seperti saya bilang tadi teman-teman. Tapi untuk kondisi jembatannya lebih lebar jembatan ini teman-teman dibanding Musi 4 ya. Musi 4 itu agak sempit sekali jalannya. Lumayan panjang ini jembatannya teman-teman. Nah kalau udah sampai seberang Hilir ini kita tinggal bergantung sama Google Map, karena saya sendiri belum tahu untuk jalan-jalan di wilayah sini teman-teman, karena sama sekali nggak pernah lewat sini ya. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Ki Gede Ingsuro, Jalan Pangeran Sido Ing Lautan.
Namanya itu seperti nama Belok kanan ke jalan orang Jawa lama ya teman-teman. Ki Gede ing Suro, Pangeran Sido ing Lautan. Dan ini kondisi jalannya lumayan sempit teman-teman. Jadi yang lebar itu yang ada di seberang Ulu tadi ya. Dan nyebrang ke seberang Ilir ini jalannya lumayan sempit. belok kanan ke Dan jalan mungkin di depan ini kita harus belok kanan. Seperti tadi 200 meter kita disuruh belok kanan. Macet ini teman-teman, dan yang mengatur ada Pak Ogah ya itu. Kita siapkan uang untuk Pak Ogah. Malah pergi. Ini kita belok sendiri nih, nggak dikawal ini. Kalau lurus tadi kurang tahu itu kemana ya teman-teman. Kita ini belok ke kanan karena ngikutin dari panduan Google Map tadi teman-teman. Ini Qadarullah yang lewat juga nggak terlalu banyak ya teman-teman. Kalau ini padat, yang lewat ini bisa macet juga karena posisi jalannya lumayan kecil di sini teman-teman. Ini kami baru pertama kalinya belusuan lewat sini nih teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah bisa mengandalkan Google Map ya teman-teman. Walaupun terkadang ada beberapa panduannya yang bikin kita tersesat ataupun bahkan alamat yang salah ya teman-teman, karena dilewatkan tempat-tempat yang nggak biasa dilalui kendaraan gitu. Dan pastinya kalau model seperti itu kembali ke zaman dulu, kita harus berhenti turun menanyakan arah tujuan gitu kan di setiap persimpangan biasanya gitu. Setelah 200 meter belok kanan ke arah Talang Keranggan. Oh ini. Belok kanan ke jalan Talang Keranggan. Belok kanan ke arah Talang Keranggan. Oh ini teman-teman. Ini kita belok ke kanan.
300 meter belok kiri ke jalan Diponegoro. Belok kiri ke jalan Diponegoro. Itu lurus ke arah mana ya? Mungkin ke arah Setelah 600 meter, Benteng belok dan kiri ke jalan Merdeka. Pasar 16 itu ya teman-teman. Kurang paham juga sih. Belok kiri ke jalan Merdeka. Nah, kalau udah sampai Jalan Merdeka ini udah hafal teman-teman. Jalan Merdeka ini yang dari bundaran Masjid Agung Darussalam sana ya teman-teman. Belok kiri. Tembusnya ke sini, ini kita udah sampai di kawasan Kambang Iwak di depan sana teman-teman. Tujuan kita adalah ke Hotel Swarna Dwipa yang posisinya itu berada tepat di depan Kambang Iwak teman-teman. Belok kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Nah, kalau Kambang Iwak ini ada di sisi kanan kita teman-teman, dan kita belok ke kiri sini ke Hotel Swarna Dwipa, dan kita akan staycation atau menginap di sini. Oke teman-teman, kita udah sampai nih. Saya sekalian cari parkiran, undur pamit teman-teman dari video perjalanan kita melewatin jembatan Musi 6. Nah, untuk review mengenai Hotel Swarna Dwipa ini nanti di next video ya teman-teman. Untuk video kali ini kita sudahi sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin videonya. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.